Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa ba'atsan nabiyyina mubasysyirin wa munzirin wa anzala ma'humul kitaba bil haqqi liyurshidun nasa ila sabilil huda wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd, fa ya ibadallah usini wa iyyakum bittaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yaqulu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairi haqq wa iyyaraw kulla ayatin la yu'minu biha wa iyyaraw kulla ayatin la yu'minuna biha wa iyyaraw sabila rusyi la yattakhidhuhu sabila wa iyyaraw sabilal ghayy yattakhidhuhu sabila zalika bi annahum kadzdzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Shadaqallahul adzim. Jamaah yang dirahmati Allah, seyogianya bahkan wajib senantiasa kita bersyukur kepada Allah tatkala sadar menjadi makhluk ciptaan Allah, di mana kita telah tercipta sebagai manusia dalam bentuk yang sempurna, lengkap dengan akal yang sehat, tetapi sayangnya dalam diri kita ada nafsu. Lebih lagi kita bersyukur tatkala kita tahu menjadi hamba yang harus mengabdi kepada Allah, lantas untuk beribadah kepada Allah telah menugaskan Rasul membimbing kita. Maka para Rasul tidak pernah berhenti menyampaikan kabar gembira bagi yang beriman setia kepadanya dengan surganya, sebagaimana mereka selalu memberi peringatan dan ultimatum bagi yang kafir pembangkang dengan nerakanya. Rasul dilengkapi dengan kitab. Kita wajib menerima kitab untuk dijadikan pedoman supaya kita selamat dituntun sampai ke surga. Jamaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW mengingatkan pada kita bahwa hati-hati dalam diri manusia ada penyakit hati yang merupakan sumber dari segala kejahatan yang terjadi di muka bumi. Penyakit apa itu? Pertama adalah penyakit al-kibru, sombong. Semula yang sombong itu setan, lalu diturunkan kepada manusia. Yang kedua, pada diri manusia tidak lepas dari penyakit al-hiqdu, dendam, iri, tak ingin melihat orang lain lebih daripada dirinya. Kadang-kadang dia punya rencana untuk mengambil hak orang lain, mengambil nikmat dari orang lain supaya dia mendapat nikmat itu. Namanya hasud. Kemudian yang ketiga adalah al-hirsu, penyakit serakah. Hikdu ini adalah penyakit yang telah dialami oleh putra Nabi Adam sendiri, yaitu Qabil, sampai tega membunuh adiknya karena ada dendam, iri melihat adiknya lebih sukses, punya istri lebih cantik, maka dibunuhlah adiknya. Begitulah kalau manusia punya hikdu di dunia ini akan terjadi permusuhan, dendam yang tidak ada gunanya. Dan ternyata dendam ini sangat berbahaya sekali kalau kita miliki. Punya amal apapun bisa rusak kalau kita punya sifat hasud, dengki seperti ini. Nabi mengingatkan, iyyakumul hasada fa innal hasada yaqulul hasanat kama taqulun narul hataba.
Ingatlah, jangan sedikit pun kamu punya sifat dengki kepada siapapun, iri kepada orang lain mendapat nikmat. Ingat, yang mengatur nikmat adalah Allah. Orang yang hasud itu tidak akan pernah punya nilai amal kebaikan, karena setiap amal kebaikannya akan hangus dengan hasudnya itu sendiri, seperti hangusnya kayu bakar dimakan api. Berapapun besar kayu bakar kita sodorkan kepada api unggun, akan habis dilapnya. Begitu pula orang hasud tidak akan punya nilai amal kebaikan. Auzubillah min dzalik. Hirsu adalah penyakit yang pernah menimpa Nabi Adam itu sendiri dengan Siti Hawa. Allah telah memberikan kesenangan, dipersilahkan menikmati kenikmatan surga. Cuman satu yang terlarang, wala taqrabu hadhihi syajarah. Saat itulah setan membisik kepada Nabi Adam. Nafsu yang ada pada dirinya penasaran, yaitu kok kenapa bahwa ini terlarang, padahal surga sudah rawadan haitsu syi'ta. Silahkan kamu makan apa yang ada di surga, cuma ini satu aja. Kurang kumaha Allah menyiapkan segala kesenangan di surga, tapi ada satu yang terlarang, malah larangannya halus sekali. Wala taqrabu hadhihi syajarah, bukan jangan makan, dekat pun jangan. Lama-lama Nabi Adam mendekatinya. Siti Hawa merengek, kenapa kang ini terlarang? Pengen sekali mencoba, itu adalah hirsu. Hirsu itu adalah penyakit serakah kepada kekayaan, serakah kepada kepangkatan dan sebagainya, akan menimbulkan dorongan menghalalkan semua cara. Seperti kejadian sekarang, koruptor itu adalah tiada lain orang yang mempunyai sifat hirsu. Padahal aranjeunna teh sanes jalmi miskin, jalmi anu gajihna ge parantos disesuaikan, bahkan banyak fasilitas tunjangan itu dan ini. Oh, kenapa dia ngambil hak orang lain? Ini kayak serakah. Hati-hati sifat serakah ini bisa menimbulkan menghalalkan semua cara. Ingat, Nabi Adam dengan serakah ini terusir dari surga. Begitulah manusia yang sekarang ini serakah, jangan bermimpi bisa kembali ke surga. Untung Nabi Adam oleh Allah diberi pelajaran, fatalaqa Adam rabbih fataba alaih, masih diberi kesempatan untuk bertobat. Yang paling celaka adalah orang yang memiliki sifat al-kibru itu, seperti iblis. Iblis itu makhluk yang percaya kepada Allah, tetapi membangkang kepada Allah. Waktu iblis disuruh menghormati Nabi Adam, dia merasa dirinya lebih baik daripada yang lain, lebih baik daripada Adam. Dia mengatakan, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Tuhan, aku kan telah diciptakan dari api lebih dulu, Adam anak kemarin ciptaan dari. Jadi dia merasa lebih baik dari yang lain. Makanya pengertian sombong ini Nabi memberikan batasan. Apa yang disebut sombong itu? Sombong adalah batarul haq. Dia menolak kebenaran. Perintah dari Allah begitu jelasnya, dia tolak mentah-mentah, tidak mau melaksanakan perintah Allah. Itulah sombong. Yang kedua, sombong itu adalah batarul haq. Wa ghamtun nas, artinya menyepelekan orang lain, menghina orang lain. Dia merasa paling hebat, merasa dirinya lebih. Dan biasanya yang mendorong sombong ini, pertama dari faktor fisik, merasa lebih ganteng, lebih kuat. Kadang-kadang dari faktor ilmu, merasa lebih pintar. Kadang-kadang dari jabatan, karena jabatan dia nyombong. Bagaimana caranya supaya sombong ini hilang? Manusia harus kembali merenungkan diri. Tidak ada yang patut sombongkan. Kenapa? Diri kita dengan orang lain itu asalnya sama, dari setetes sperma, barang yang hina. Dan segala kesenangan yang kita miliki sekarang, apakah harta, apakah ilmu atau jabatan, itu barang yang tidak bisa kita pertahankan abadi. Suatu saat bisa hilang semuanya. Dan ingatlah, kita hidup dunia tidak akan selamanya. Sementara jadi pejabat saja hanya beberapa tahun. Tatkala SK-nya dicabut, kita kembali kepada rakyat biasa dan bukan apa-apa. Kenapa kita mesti sombong menolak aturan Allah? Makanya Allah menghendaki supaya kita hidup ini harus selalu sadar hanya sebagai hamba Allah saja. Punya harta apapun, kaya apapun, tidak lebih tidak kurang, harta milik Allah dan kita hanya hamba Allah. Kita pinter, punya gelar apapun, kita harus sadar, aku hanya hamba Allah. Dan kalau Allah mau, kepintaranku bisa jadi sabut aku menjadi orang belawan. Tatkala kita menjadi pejabat, jabatannya hanya sementara. Kalau aku berhenti dari jabatan ini, aku sekedar biasa, tidak bisa lagi menandatangani SK.
Apalagi kalau kita ingat pasti akhir hidup ini pasti mati. Kalau mati, apa yang dibawa? Aku kembali seperti orang miskin, aku kembali seperti orang bodoh, aku seperti rakyat biasa menjadi bangkai masuk ke dalam liang lahat. Tidak ada yang bisa disombongkan. Bahayanya sombong ini adalah seperti yang dilakukan oleh iblis, bisa menimbulkan kekufuran, bahkan menimbulkan ancaman Allah, diusir untuk selamanya dari surga. Karena Rasulullah SAW menyatakan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan bisa masuk surga orang yang sedikit saja ada sombong dalam dirinya. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum wal kibru fa innal kibra yakunu fi rajul wa inna alaihi al-aba'ah. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia mendengar Rasulullah bersabda, hati-hati kamu jangan sampai menjadi manusia sombong, karena kesombongan ini bisa terjadi pada setiap orang. Dan pada kesombongan ini ada suatu bahaya. Bahayanya adalah kebaikan apapun tidak ada manfaat, karena akan menimbulkan ditolak oleh Allah, tidak akan bisa masuk surga. Allahu Akbar. Faqala rajulu, pernah seorang berkata dalam Rasulullah, inna rajula yuhibbu ayyakuna thawbu hasanan wa na'luhu hasanah. Rasulullah, bagaimana kan manusia itu biasanya senang yang bagus-bagus, bajunya yang bagus, nal yang bagus. Pola Nabi menjawab, innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah indah, senang kepada keindahan. Apa sombong itu? Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong adalah menolak kebenaran dan menghina manusia. Maka Rasul bersabda, man tawadhu'a lillah rafa'ahullah. Siapa saja yang dia tawadhu, tidak sombong, merendah karena Allah, oleh Allah akan ditinggikan derajatnya. Sebaliknya, wa man takabara wadahullah. Siapa yang sombong, Allah akan merendahkannya. Wa man aktsara dzikrallahi, siapa orang yang banyak berzikir kepada Allah, ahabbahullah, Allah akan mencintainya. Makanya dalam awal khutbah ini saya sengaja membacakan Al-Quranul Karim. Allah berfirman, hendaklah kamu berdoa kepada Tuhanmu, beribadah kepada Tuhanmu, berdoa, niscaya Allah mengabulkan. Innalladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang yang sombong tidak mau beribadah kepadaku, termasuk malas tidak mau berdoa kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin, mereka akan masuk ke dalam jahanam dengan hina. Doa adalah ibadah, bahkan inti ibadah. Orang yang malas berdoa menjadi orang yang dimurkai oleh Allah. Idza lam yus'al yaghdab, Allah marah kepada orang yang berdoa. Itulah sebabnya Rasulullah selalu memberi contoh kepada kita. Sebelum tidur berdoa, bangun tidur berdoa, berangkat berdoa, keluar rumah berdoa, masuk rumah berdoa, masuk masjid berdoa, kemanapun. Aktivitas apapun selalu diawali dan diakhiri dengan doa. Untuk itulah sehabis sholat kita jangan lupa berdoa. Kalau tidak berdoa berarti kita mungkin dikategorikan orang yang sombong menurut Allah Subhanahu wa taala. Lalu orang sombong ini bahayanya apa? Tidak akan pernah peduli dengan ayat-ayat Allah. Sa'usrifu an ayati allati yatakabbarun fil ardi ghairal haq. Aku akan palingkan dari ayatku orang-orang sombong itu. Sombong di muka bumi tanpa alasan yang benar. Bagaimana? Mereka apabila melihat ayat-ayatku, mereka tidak mau beriman kepada ayatku. Kepada tanda-tanda kekuasaan Allah seperti bencana bertubi-tubi pun tidak pernah meluluhkan hatinya. Dia tetap aja sombong, hanya mengatakan ini anak penopang alam. Tidak mau tahu bahwa ini adalah bagian daripada skenario rekayasa Allah Subhanahu wa taala. Tidak membuat dirinya takut pada Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyara sabila rusdi, apabila dia sampai kepadanya petunjuk kebenaran dari Al-Quran maupun Sunnah, la yattakhidhu sabila, dia tidak menjadikannya sebagai petunjuk, bahkan yang menyampaikannya dianggap orang radikal. Wa iyyara sabila ghayya yattakhidhu sabila, justru sebaliknya, kalau dia menemukan tuntunan yang menyimpang dari aturan Allah, dia jadikan sebagai petunjuk. Kenapa? Dzalika bi annahum kadzdzabu ayatina. Sesungguhnya mereka itu adalah mendustakan ayat-ayat kami, tidak mau percaya lagi dengan Al-Quran Rasulullah. Wa kanu anha ghafilin, mereka lupa kepada aturan Allah. Hati-hati, justru sombong yang sungguhnya adalah orang yang menolak ajaran Islam, orang yang tidak mau menerima Al-Quran,
Orang yang tidak mau mengikuti sunnah Rasul, itulah orang yang paling sombong di muka bumi ini, terkutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan datangnya bulan Sya'ban ini, Sya'ban adalah kesempatan dari Allah untuk mensucikan jiwa dari segala sifat hati ini. Rajab kemarin bulan kesempatan mensucikan anggota badan kita dari segala dan dosa. Selama Sya'ban mari kita koreksi. Apa penyakit hati yang ada pada kita? Adakah dendam? Adakah sombong? Adakah serakah? Adakah ria? Adakah ujub? Dan lain sebagainya. Semua itu harus sudah bersih menjelang Ramadan ini. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Mudah-mudahan di bulan Ramadan kita mendapat kesempatan hidup untuk mensucikan roh kita, sehingga Syawal nanti kita semua kembali dalam keadaan suci lahir dan batin bagaikan bayi yang baru lahir. Barakallahu billahi. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa nu'minu bihi wa la nakfuru wa tawakkal alaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi sholatan kamilatan daimatan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya hadirun ittaqullaha haqqa wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibadah apapun tidak akan berguna kalau dalam hati kita masih ada sombong. Karena itu sekalipun kita sudah menjadi seperti ini, kita beriman bisa beribadah, ingat itu adalah rahmat Allah. Tidak boleh merasa orang menjadi orang yang paling bersih. Tidak boleh merasa orang paling baik. Kita harus mengakui sebagai manusia biasa banyak kekurangan dan kelemahan. Lebih baik banyak mengakui kesalahan kita daripada selalu melihat kesalahan orang lain. Kalau melihat orang lain salah, kita lihat diri sendiri. Mungkin kesalahan kita lebih besar dari orang lain, dan orang lain salah mungkin saja telah bertobat, dosanya telah diampuni Allah. Sedangkan kita harus sadar belum tentu diterima. Kita punya salah seperti ini, sholat kita, ibadah kita bukan apa-apa. Orang lain lebih banyak yang ibadah lebih dari kita. Fala tuzakku anfusahum. Sekali-kali jangan ada sombong dari kita. Tatkala kita berkata Allahu Akbar, hanya Allah yang membesar. Aku sebagai hamba Allah yang sangat hina. Akuilah segala kekurangan kita. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu dzalimin. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Kami ini masih banyak kekurangan, banyak kehilapan, suka zalim terhadap diri sendiri. Seharusnya kami paham Al-Quran, tetapi kami sekalipun belum paham, kami masih malas untuk mempelajarinya. Seharusnya kami tiap hari berjamaah tiap waktu, tetapi kenapa kami masih lalai berjamaah? Padahal itu adalah sunnah yang menguntungkan buat banyak, bukan keuntungan untuk Allah, bukan keuntungan untuk Rasul. Dan ruginya adalah untuk diri kita sendiri. Kenapa kita masih malas untuk bergaul dengan orang-orang yang rajin berzikir, rajin beribadah pagi dan sore? Malah ada kesempatan orang lain kumpul berzikir, itu merupakan riungan yang sangat dibanggakan oleh Allah, disebut dengan riungan taman surga. Kok kenapa kita malah ingin melangkahkan kaki meninggalkan teman yang sedang berzikir? Apakah ini tidak dirasa dosa? Apakah ini bukan satu dosa? Dicatat oleh Allah. Makanya sekali-kali jangan terbiasa melecehkan saudara kita yang beriman. Sering kita melecehkan orang beriman tatkala ustaz menyampaikan pesan. Kadang-kadang kita tidak mau percaya, padahal disampaikan kebenaran Al-Quran dan hadis. Itu adalah penyakit sombong sebenarnya. Kalau itu adalah diri kita, apa arti sholat kita? Apa saum kita? Hadis jelas-jelas. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan bisa masuk surga orang sombong itu. Merasa aku lebih pintar, aku lebih hebat. Naudzubillah kita. Lebih baik kita mengakui Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Allahumma ighfiril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. La ilaha illallah wa
astaghfirullah li dzambi walil mu'minin wal mu'minat adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy madada kalimati. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka lasami'ud. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Atim.